Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, kita bertemu lagi di pembelajaran daring hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang tematik di tema 1, subtema 1 pembelajaran 1 tentang hidup rukun di rumah. Nah, sekarang anak-anak sudah menyiapkan buku pelajarannya, bukan? Oke, sebelum kita mulai, seperti biasanya kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa bersama-sama. Semoga yang kita pelajari menjadi berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, sekarang kita akan membahas, coba dibuka bukunya anak-anak. Jangan buka buku. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang hidup berkeluarga. Yang kemarin, Pak Imam sudah jelaskan tentang keluarga, silsilah keluarga, apa itu keluarga inti, apa itu keluarga kerabat yang kerabat. Nah, hari kita lanjutkan, coba dibuka halaman 5 tentang hidup rukun di rumah. Tentang rukun di rumah. Oke ya, Pak Imam bacakan, kalian simak baik-baik ya. Rukun di rumah. Rukun dengan anggota keluarga itu penting. Anggota keluarga yang tidak rukun akan selalu kacau. Anggota keluarga saling marah. Coba bayangkan jika suasana di rumah sebagai berikut. Adik dengan kakak selalu berebut mainan. Anak-anak tidak mematuhi orang tua. Kerukunan di rumah terjadi antara kakak dengan adik. Kerukunan di rumah terjadi antara ibu dengan ayah. Kerukunan di rumah terjadi antara anak-anak dengan orang tua. Nah, berarti sekarang kita akan membahas tentang kerukunan. Ayo, di rumah kalian rukun tidak dengan saudaranya, dengan abangnya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan orang tuanya. Rukun bukan? Alhamdulillah, itu bagus, baru anak luar biasa. Nah, kenapa sih harus rukun? Kenapa sih tidak boleh bertengkar? Nah, seperti yang Pak Imam bacakan tadi, kalau kalian rukun, maka satu, rumah kalian, rumah keluarga itu akan menjadi tenang, itu akan menjadi hangat, kita akan betah di dalamnya. Tetapi kalau tidak rukun, sedikit-sedikit bertengkar, abangnya tak mau ngalah sama adiknya, adiknya ngotot terus sama abangnya, mau menang sendiri. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau sampai tidak rukun, pusing orang tua kalian, nanti kasihan orang tuanya. Nah, berarti kalau kalian rukun dengan saudaranya, orang tua kalian tenang, oh ternyata anak-anakku rukun di rumah, main sama-sama, yang abangnya tidak berbuat seenaknya, yang adiknya diperhatikan. Oke ya. Dan kalau anak-anak itu mematuhi orang tua di rumah, orang tua itu akan senang, akan bangga dengan kalian. Wah, ternyata tidak sia-sia anak-anakku belajar. Nah, sekarang anak-anakku mematuhi perintah orang tuanya. Itu yang diinginkan orang tua kalian. Kalau kalian jadi anak yang nurut, mematuhi apa kata orang tua, maka orang tua kalian akan senang dan bangga dengan kalian. Itu yang penting. Nomor 1, meskipun, nah ini, meskipun nanti kalau kalian pandai, kalian ranking 1 terus, tapi kalau kalian tidak mematuhi orang tua, maka sedih orang tua kalian. Mau dibangun, anakku pandai kali, tapi di rumah suka membantah orang tua. Nah, kan kasihan orang tuanya. Ya kan? Nah, makanya kalian di rumah jadilah anak yang baik. Kalian rukun dengan saudaranya, kalian mematuhi orang tua. Itu yang diharapkan dari materi hari ini, yaitu kalian rukun di rumah.
Kalau rukun sama tetangga, sama kawan sekolah akan kita bahas lain waktu. Sekarang di rumah dulu. Di rumah itu yang utama kalian, baru di sekolah, baru di lingkungan sekitar kalian. Yang pertama, yang penting di rumah dulu. Oke? Asik, sudah paham. Sekarang kita buka materi selanjutnya. Nah, yang di halaman 6 ini gambaran. Yang gambar yang kiri itu, gimana sih kalau rukun itu? Senang nggak? Senang sekali. Kalau yang sebelah gambar satunya sebelah kanan, bertengkar dengan saudaranya rebutan boneka. Itu contoh tidak baik. Oke anak-anak? Paham? Paham. Jadi orang tua nanti akan mengawasi kalian, akan melihat kalian setelah ini rukun dengan enggak saudaranya. Kalau enggak, nanti orang tuanya sedih loh. Ya kan? Oke, selanjutnya di halaman 7, karena kita materinya tidak terlalu panjang. Kalau di kelas ya kita bisa panjang kali materinya, tapi di sini kita mengambil intinya saja. Nah, yang halaman 7 kita akan menyanyi. Oke, siapa bisa nyanyi? Oke, menyanyi itu siapa saja bisa. Mau suaranya merdu kayak penyanyi terkenal, mau suaranya bagus kayak kicauan burung, atau mau suaranya bagus kayak kentang diketok tok tok gitu suara. Oke. Nah, lagu yang akan kita nyanyikan pada kesempatan kali ini adalah tentang peramah dan sopan. Lagu ciptaan Pak Dal. Nah, lagu ciptaan Pak Dal ini, lagunya kalau yang di buku ini setelah Pak Imam melihat dengan yang ada di lagu yang sudah ada suaranya, ada videonya, ternyata ada yang tidak cocok. Kenapa dia tidak cocok? Nah, coba kalian perhatikan di halaman 7 ya. Bukan yang sombong, bukan yang congkak, yang disayangi, handai tahu dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, ternyata setelah PM mencari, bukan yang sombong, yang kedua bukan yang congkak. Itu terbalik. Yang pertama bukan yang congkak, yang kedua bukan yang sombong. Nah, itu perhatikan lagi ya. Nah, terus rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, rajin bekerja, masa kalian suruh bekerja, berarti harus rajin belajar. Nah, itu nanti videonya akan tampil di sini. Kalian dengarkan video. Lagunya tentang anak yang baik. Apa tadi judulnya? Peramah dan sopan. Nah, selanjutnya untuk tugas yang ini itu sebenarnya ada 2. Tugas yang pertama itu lagu tadi yang sudah kita nyanyikan bersama-sama. Coba kalian nyanyikan lagi, kan pendek itu. Ada nanti tadi lagunya itu gampang. Nah, itu tugas pertama. Kalian menyanyikan lagu itu dengan direkam. Nanti videonya dikirim Pak Imam. Tidak harus hari ini, besok tidak apa-apa. Itu tugas pertama itu ya. Oke, yang kedua, kalian buka halaman 8, yaitu tentang angka bilangan. Satuan, puluhan, dan satuan. Ratusan. Oke ya. Nah, lihat kalian halaman 9 dulu. Nah, halaman 9 kita unculkan ada 1 balok, 1 balok, 1 balok, 1 balok, 1 balok, 1 balok. 1 balok itu nilainya adalah satuan. Nah, terus ada terdiri 1
kubus, satu satuan. Nah, berderet atau satu tumpuk itu ada 10 sehingga menjadi 10. Nah, 10 itu nilainya adalah puluhan. Kenapa ada puluhan? Isinya 10. 10, 20, 30, 40. Nah, yang akhir kata 10 itu berarti nilainya adalah puluhan. Nah, kita contohkan 10. 10 itu berarti 1 puluhan. 20, 2 puluhan. 30, 3 puluhan. Sampai 99 itu nilainya puluhan, 90. Kalau sudah satu tumpuk tadi itu nilainya adalah puluhan. Nah, satu tumpuk walau itu ditumpuk sini. Tuh, berapa banyak di sini? Nah, itu nilainya sudah ratusan. Kenapa ratusan? Jumlahnya minimal 100. 100 ke atas itu ratusan, 100, 200, 300, 400, 500 dan seterusnya. Itu nilainya ratusan. Nah, kita ambil contoh. Nah, kalian lihat di buku. Ting 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 ting. Ada 135 kubus. Nah, kalau kita pilah-pilah 135 itu 100 itu nilainya ratusan, 30 itu nilainya puluhan, sedangkan 5 itu nilainya satuan. Ya, sudah mulai paham anak-anak? Oke. Nah, contoh yang kedua ada 104. 104 berarti berapa angkanya? 104. 104 kalau kita pilih antara ratusan, puluhan, satuan. 104 karena tidak ada puluhan, maka menulisnya adalah 100 yang nilainya ratusan dan 4 yang nilainya satuan. Kalau ada puluhan jadinya 140 bukan 104. Oke ya, sedikit gambaran. Itu gambar materi matematika kita pada pelajaran awal kelas 2 ini. Oke ya. Nah, sekarang untuk tugas yang kedua, kalau tugas pertama tadi besok pun tak apa-apa karena butuh latihan nyanyi kan, biar suaranya keren dikit, suaranya bagus gitu, pasti waktu direkam. Nah, yang kedua, tugas yang kedua itu yang ada di halaman 10. Di halaman 10 ini ada 4 soal. Nah, 4 soal ini kalian menuliskan berapa jumlahnya. Kalau tadi kan yang di halaman 9 ada 135. Nah, yang di halaman 10 ini kalian tinggal hitung berapa jumlahnya. Nanti kalau ada yang tidak paham, hitungnya Pak banyak kali. Nah, nanti silahkan orang tuanya tolong ya untuk membantu anak-anak mengerjakan. Tapi jangan orang tua yang mengerjakan ya, anak-anak loh yang mengerjakan, orang tua hanya membantu. Oke ya? Oke, terima kasih. Itu saja pelajaran hari ini. Nah, kita lanjutkan pertemuan pada jam-jam berikutnya. Oke ya. Hari ini terima kasih atas anak-anak yang sudah mendengarkan pelajaran Bapak dan orang tua yang sudah bersedia membantu pelajaran kita pada materi daring tematik yang kedua ini. Ya, cukup sekian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kalau sudah jangan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa saja tapi mantap cenana. Yes.